Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Vera Juningsi dengan NIM 091058032229 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapang. Nah, pembahasan kita kali ini mengenai pengantar statistik sosial, di mana inti pembahasannya mengenai klasifikasi data yang terbagi menjadi 5. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Pertama-tama yang harus kita ketahui yaitu pengertian dari statistik dan apa yang membedakan antara statistik dan statistika. Jadi, statistik adalah kumpulan angka, data, atau informasi yang tersusun lebih dari satu, atau hasil data yang disusun, diolah, dan disajikan ke dalam sebuah grafik, tabel, atau semacamnya. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan akhirnya menginterpretasikan data. Untuk lebih jelasnya, statistik adalah data itu sendiri, sedangkan statistika yaitu ilmu yang berkaitan dengan data itu atau bisa dikatakan sebagai proses atau rumusnya. Ketika kita mempelajari masalah statistik dan statistika, pasti tak lepas dari kata data. Nah, apa sih data itu? Jadi, data adalah sekumpulan informasi yang telah melalui uji coba atau pengamatan terlebih dahulu. Adapun klasifikasi data terdiri dari sumber data, jenis data, sifat data, cara memperolehnya, dan waktu pengumpulan. Bahasan pertama yaitu mengenai sumber data. Jadi, sumber data itu terbagi menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal, di mana data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Sedangkan data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Misalnya, jika ingin mengambil informasi dari suatu pelayanan yang ada di desa, data internal memperoleh informasi atau data dari kantor itu langsung, sedangkan data eksternal mendapatkan data atau informasi dari luar kantor itu, misalnya diperoleh dari masyarakat atau dari informasi masyarakat. Nah, pembahasan kedua yaitu jenis data. Jenis data juga terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif, di mana data kualitatif terdiri dari kata dan kalimat, sedangkan data kuantitatif berisi angka-angka. Contoh data kualitatif misalnya jenis kelamin, warna kesukaan, asal suku, dan masih banyak lagi. Sedangkan contoh data kuantitatif misalnya jumlah mobil, jumlah TV, berat badan, jarak rumah, dan luas rumah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh data berikut ini. Jadi, nilai dan predikat itu termasuk ke dalam data kualitatif, sedangkan konversi nilai akhir dan rentan nilai termasuk ke dalam data kuantitatif. Nah, yang ketiga yaitu sifat data. Sifat data juga terbagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu, di mana data diskrit adalah data yang nilainya adalah bilangan asli, sedangkan data kontinu adalah data yang nilainya ada pada interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Nilainya berupa pecahan. Contoh dari data diskrit yaitu misalnya jumlah mobil, jumlah staf, jumlah siswa, jumlah TV, dan lain-lain. Contoh bilangan atau angkanya misalnya 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan data kontinu misalnya berat badan, jarak kota, luas rumah, dan lain-lain. Contohnya bilangan 1,5, 2,5, 3,5. Nah, biasanya data kontinu ini menggunakan bilangan pecahan. Untuk lebih jelasnya, simak contoh berikut ini. Nah, pada bagian atas termasuk contoh data diskrit dan pada bagian bawah termasuk contoh data kontinu.
Poin keempat yaitu cara memperolehnya. Berdasarkan cara memperolehnya, data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber penggunaan data. Contohnya, data yang diperoleh dari wawancara langsung. Sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan di masa lalu oleh orang lain, tetapi dibuat tersedia untuk digunakan orang lain. Misalnya, data yang diperoleh dari pihak lain. Misalnya, diperoleh dari data statistik atau BPS, atau data yang diperoleh dari surat kabar. Jadi, poin yang terakhir yaitu waktu pengumpulan. Nah, berdasarkan waktu pengumpulan, data terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu data cross-sectional, yang kedua yaitu data time series, dan yang ketiga yaitu data panel. Yang pertama, data cross-sectional adalah jenis data yang dikumpulkan dengan mengamati banyak subjek penelitian seperti individu, perusahaan, negara, atau wilayah pada satu titik atau periode tertentu. Lalu yang kedua yaitu data time series atau rangkaian data yang diindeks atau terdaftar atau dibuat grafiknya dalam urutan waktu tertentu. Dan yang ketiga yaitu data panel, adalah data yang merupakan gabungan dari data cross-sectional dan data time series. Untuk lebih jelasnya, simak ketiga contoh berikut ini. Yang pertama yaitu contoh data cross-sectional. Contohnya yaitu data jumlah penduduk Kabupaten Sidrap menurut kecamatan tahun 2020. Nah, nama kecamatan itu merupakan bukti bahwa data ini diperoleh dari banyak subjek penelitian. Sedangkan pada tahun 2020 itu membuktikan bahwa data ini diperoleh pada satu titik atau periode tertentu. Yang kedua yaitu data time series. Contohnya, data penjualan HP iPhone di Indonesia dari tahun 2017 sampai tahun 2023. Nah, di Indonesia merupakan bukti bahwa data ini hanya melalui satu subjek penelitian, sedangkan tahun 2017 sampai 2023 membuktikan bahwa data ini memerlukan beberapa waktu atau periode untuk memperolehnya. Nah, jadi data ini termasuk ke dalam data time series. Yang ketiga yaitu data panel. Contohnya data penjualan kopi pada perusahaan kopi instan di Indonesia 4 tahun terakhir. Jadi nama-nama perusahaan itu merupakan bukti bahwa data ini diperoleh dari banyak subjek penelitian. Sedangkan 4 tahun terakhir yaitu pada tahun 2020, 2021, 2022, serta 2023 merupakan bukti bahwa data ini diperoleh dengan memerlukan beberapa waktu atau periode. Nah, hal ini membuktikan bahwa data ini termasuk ke dalam data panel karena merupakan gabungan dari data cross-sectional dan data time series. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai data dan klasifikasi data yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and share.